kejadian itu tidaklah sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena itu sudah viral, ya itu dalam masyarakat menilai. Namun yang bersangkutan juga sudah melakukan juga ke Polda, tentu berproses. Di sini kami akan menjelaskan kronologis biar berimbang beritanya sehingga nanti kita menjadi catatan bersama. Namun karena ini sudah melapor ke pihak Polda, tentu kami juga siap untuk menghadapinya. Karena kejadian itu adalah kami langsung membawa mediatornya. Kami langsung meminta penjelasan tertulis dari mediatornya. Karena yang dilakukan itu mediator. Itu kami persilakan yang hormat Ibu Rita menjelaskan untuk perkaranya. Karena saya melihat ada semacam informasi seolah macam yang bersangkutan diusir, kan begitu. Itu yang harus kita lakukan. Untuk itu kami minta Ibu kita dari awal kejadiannya bagaimana prosedur. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Habib, Pak Sekretaris dan Pak Kabit. Mohon izin saya selaku mediator menangani permasalahan PT Pekanbaru Ibu Sido dengan 5 karyawannya yang di PHK, lihat Saudara Firwanto dan kawan-kawan CS memberi penjelasan tentang kronologis kejadian sebenarnya. Jadi teman-teman, selamat datang teman-teman dari wartawan, media elektronik. Saya juga didampingi oleh rekan-rekan saya dari mediator hubungan industrial yang kebetulan pada saat itu ikut menyaksikan peristiwanya. Ya. Saya di sini pertama-tama saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Dinas untuk menangani permasalahan pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT Pekanbaru Distribusindo terhadap karyawannya yang bernama Firwanto dan kawan-kawan 5 orang yang kebetulan waktu itu pengaduannya berdasarkan surat dari kantor kuasa hukum Isra Rahmat Isra SH dan partner yang di dalamnya kebetulan waktu itu dia berpangkat dengan Pak Mirwansa. Kami telah melakukan pemanggilan klarifikasi pada tanggal 5 Januari, hari Rabu kemarin, pada pukul 10 pertemuannya. Dan kemudian menunggu kehadiran dari kuasa hukum dan pekerjanya. Pertemuan itu molor 45 menit dari jadwal yang ditentukan. Dan kami melakukan pertemuan klarifikasi di pukul 10.45 menit dan pihak perusahaan sudah menunggu selama 45 menit. Nah, kemudian pertemuan datang kuasa hukum sama pekerjanya, kita bertemu untuk pertemuan klarifikasi. Saya mediator di situ mempertemukan pihak pekerja dan pihak perusahaan. Syarat utama dalam melakukan mediasi adalah apakah sudah terpenuhinya syarat formil masing-masing pihak, yaitu diwujudkan dengan adanya risalah perundingan tripartit. Saya tanyakan pada masing-masing pihak, apakah para pihak sudah melakukan perundingan tripartit? Dan dijawab oleh masing-masing pihak, baik pekerja maupun pihak perusahaannya, menyatakan bahwa belum dilaksanakan perundingan tripartit. Nah, sebagai mediator kita tahu acuannya, kita punya SOP-nya, kita punya acuan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, kemudian di samping itu dicontohkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 bahwa tidak dapat melakukan mediasi apabila syarat tersebut belum terpenuhi. Nah, maka dari itu saya menyarankan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perundingan secara tripartit. Nah, pada waktu itu pihak pekerja tidak keberatan melakukan perundingan tripartit. Oke, tetapi pihak perusahaan merasa keberatan karena mungkin memerlukan waktu atau tempat yang khusus
melakukan perundingan tersebut. Perundingan tersebut itu, perundingan bipartit itu adalah menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja dan hak-hak yang akan diperoleh pekerja. Nantinya bagian itu harus dibicarakan kedua belah pihak, antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha. Tidak dicampuri oleh manapun juga. Jadi perbedaannya itu. Silakan monggo. Kita kan saya belum bisa menangani karena belum ada syarat tersebut. Jadi itu masih perundingan di antara mereka. Kemudian kita persilahkan itu. Nah, pada waktu itu kuasa hukum pihak pekerja, Bapak Mirwansa, maaf ya, itu bersikeras dilakukan perundingan bipartit saat itu juga, dituangkan dalam risalah perundingan bipartit saat itu juga. Tapi saya tanya kepada pihak perusahaan, bagaimana pihak perusahaan perundingan itu boleh dilakukan di mana saja, bisa di disnaker, bisa di hotel, bisa sesuai dengan kesepakatan mereka. Pihak perusahaan menyatakan butuh waktu untuk melakukan perundingan tersebut. Oh ya monggo, silahkan kita tawarkan bagaimana enaknya, kan begitu, kita mau fasilitasinya. Nah, pihak perusahaan meminta waktu, pihak perusahaan tetap bersikeras. Nah, bersikeras ini berujung pada bantahan-bantahan yang dilakukan antara pekerja dengan perusahaan, kuasa pekerja maksud saya dengan pihak perusahaan, hingga membuat emosi ya berdiri dan pihak Bapak Wirasa itu menghampiri, seakan-akan menghampiri pihak perusahaan. Pihak perusahaan juga berdiri. Saya bilang oke, selesaikan ini pembicaraan ini secara baik, tetapi saya tidak digubris ya, karena mungkin perempuan di situ, sementara saya di ruangan itu 12 orang. Nah, kemudian ribut, terjadi keributan, suara saya tidak dengar, saya pukul meja memang kacanya sudah pecah, jadi saya pukul sedikit aja mungkin sudah pecah untuk menenangkan suasana. Tidak juga berhasil, mereka tetap marah. Pak Mirwansa itu sudah mau maju, mau istilah menghampiri itu, saya teriak. Kebetulan rekan-rekan mediator saya yang di luar ruangan itu mendengar suara teriakan saya, masuk. Nah di situ saya masuk itu Pak Kohan, Pak Ferry, sama Pak Dasril. Nah masuk. Posisi Pak Kohan pas tepat di dekat sama Bapak Mirwansa. Jadi dia seakan-akan mendorong, karena yang pihak perusahaan sudah dipegang rekannya. Jadi tinggal yang ini Pak Mirwansa ini anak itu menyuruh keluar. Jadi menyuruh keluar ruangan supaya keadaan kondusif. Ya. Menyuruh keluar ruangan supaya, saya tekankan lagi ya, menyuruh keluar ruangan supaya keadaan kondusif. Nah, kemudian saya merasa mereka sudah siap dengan jawaban ke situ. Sudah memberatkan. Tunggu. Nah, saya kan ya tidak menyalahi, suara saya kalah dengan suara mereka ya, otomatis ya. Jadi artinya tetap dengan suara, akhirnya dibawa keluar sama Pak Ferry, Pak Kohan sama Pak Dasril keluar. Pertemuan tetap kita lanjutkan, menyuruh keluar. Dan kenapa ini posisi Pak Mirwansa kebetulan masih dekat pintu. Jadi kenapa saya tidak menyuruh keluar semuanya? Memang saya waktu itu mengkondisikan di sini Pak Mirwansa dekat pintu, jadi harus keluar. Sementara posisi perusahaannya itu sudah tenang orang di perusahaan karena dipegang sama rekan-rekannya. Ya, oke, kita lanjutkan pertemuan lagi. Terus pertemuannya lagi, kita berhasil sepakat bahwa pertemuan bipartit antara kedua belah pihak akan dilaksanakan pada hari Rabu besok, tanggal 12 Januari. Itu tanpa kita campuri dari pihak pemerintah, tanpa kita campuri sedikit pun. Jadi monggo silahkan bertemu. Semoga ada titik temu daripada mereka. Silahkan. Jadi saya tidak, sekali lagi saya tekankan, tidak ada kita mengusir gitu. Kamu menyuruh keluar dari ruangan untuk menjaga kondusif ruang itu. Buktinya kita tetap berjalan mediasi, klarifikasi ya, masih klarifikasi, ini bukan pertemuan mediasi. Masih syarat formil yang belum terpenuhi kedua belah pihak. Jadi pemerintah belum bisa ikut campur dalam penanganan permasalahan ini. Itu saja. Jadi ada berita-berita yang viral di media, mungkin sepotong-sepotong dan mereka tidak tahu yang sebenarnya. Dan kita di sini bukan sebatas membenarkan permasalahan itu bagaimana semuanya. Ya nanti kalau misalnya ini kita serahkan kepada yang itu, ya Pak ya, pihak yang membagi.
Terima kasih, itu saja penjelasan dari kami. Pak Adis, ya. Terima kasih, jelas ya. Ini mediator yang menangani kasus ini. Saya hanya mengambil kesimpulan. Pertama, tidak benar Disnaker mengusir Bapak Mirwan saya, Bapak Usan itu dalam hal mendampingi kasus pekerja untuk melakukan klarifikasi tadi. Buktinya sebelum kejadian itu kan paginya sudah ada duduk bersama, ada mediator, ada pihak Pak Mirwansah yang juga ada 4 orang pekerja dan juga ada pengusaha. Itu fakta. Jadi tidak ada Disnaker itu tidak mengakui itu adalah kuasa daripada pekerja. Namun berdasarkan penjelasan beliau terjadi keributan di ruang mediasi. Beliau perempuan tidak didengar. Untuk itu beliau berteriak sama teman untuk membantu. Karena ini pun sisi supaya jangan terjadi keributan, makanya salah satu pihak ditarik, didamaikan. Karena Pak Mirwansah di luar itu mungkin mendekati keluar, makanya dikeluarkan dulu. Bukan dikeluarkan tidak dalam penanganan, tetapi dikeluarkan jangan sampai terjadi dontok-dontokan. Setelah itu kan duduk bersama lagi kan Bu, bahwasanya akan melakukan tripartit tanggal 12 Januari 2022. Nah, itu koordinatnya. Karena syarat formil untuk melakukan mediasi itu harus dipenuhi dulu. Bipartit dulu angka. Ada risalah bipartit. Kalau sudah cocok lagi, baru lapor ke kami tripartit. Disinilah kami akan mem-BAP atau melakukan pemanggilan, minta keterangan. Setelah itu baru kita melakukan surat pengunduran. Karena apa? Kalau kedua belah pihak tidak setuju dengan ajudan digugat untuk kepada hak-hak pekerja atau apapun, itu ada namanya pengadilan pihak. Jadi ini proses ini harus dipenuhi dulu kata dia syarat formil. Mana itu bipartitnya? Nah ini yang Bapak pihak media wajib menjelaskan kepada masyarakat agar ini tidak terlalu. Tapi beliau sudah melaporkan ke pihak Polda, tentu Ibu Rita siap untuk menjelaskan duduk perkaranya. Makanya hari ini juga saya perintahkan Pak Sek, Pak Pohan, Ibu Rita berkonsultasi ke Biro Hukum. Dan ini menyangkut lembaga. Nah, supaya yang dikerjakan dia ini bukan kerja individu. Beliau sebagai mediator yang ditugaskan negara untuk menyelesaikan perselisihan antara pengusaha sama pekerja. Saya gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.